saya digembleng oleh partai saya dari PDI Perjuangan, bukan lahir tiba-tiba dalam jabatan publik, tapi harus merangkak dari paling bawah, menjadi aktivis sejak mahasiswa, jadi aktivis partai sejak mahasiswa, dan kemudian sampai pada titik ini. Saya kira seperti meritokrasi yang ada dalam militer, ataupun di dalam ASN, ataupun mungkin di dalam perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu kelola. Rasanya Bapak Ibu, refleks politik, refleks sosial, seluruh pemikiran menjadi terkoordinasi dengan baik karena kita pernah melaksanakan ini. Kecuali kita tidak pernah melaksanakan. Maka saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo-pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto. Dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka, kampanye ketika menjadi wali kota itu benar sampai Bapak jadi presiden, foto mana paling saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu kan. Yang saya rasakan Bapak Ibu dengan kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo itu terlihat. Silakan kita saya tidak bisa. Silakan kamu caci maki saya bisa. Tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Dan dengan segala keterbatasan beliau dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah di dalam beberapa tempat dan kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan oleh daerah. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan wabil khusus dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut, bukan pikiran, hati, dan keputusan. Bukan. Bung Karno jatuh didahului peristiwa nanti. 66 terjadi pergeseran pergantian kekuasaan dengan super semangat. 67 undang-undang penanaman modal asing lahir. Kurang lebih 68, 69 Freeport berdiri, dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, tapi diambil secara keseluruhan. Bapak Ibu, itulah nyali sesungguhnya. Itulah nyali sesungguhnya. Bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi, bukan sama sekali. Yang kedua, beliau punya mimpi satu. Bagaimana ekonomi kita mesti berpekar. Maka kalau tadi Bang Iskandar memotret saya dalam waktu yang pendek, saya ceritakan Pak Jokowi sedang mewujudkan mimpi pendiri bangsa agar ekonomi kita betul-betul berkembang. Belum sempurna, ya tidak ada yang sempurna, tapi beliau lakukan. Ketika sensitivitas seorang pemimpin betul-betul ada dan selalu ada dalam gerak langkah, termasuk nadi, denyut, tarikan nafas yang ada, maka sebenarnya refleks politik dalam pengambilan keputusan menjadi begitu terasa
Bapak Ibu lihat bagaimana disrupsi terjadi di seluruh dunia, bagaimana geopolitik berubah, bagaimana kemudian negara menjadi multipolar, dan kemudian orientasi antar negara menjadi berbeda. Kecerdasan itu ditunjukkan betul-betul sebagai sebuah kecerdasan emosional. Bagaimana seorang Jokowi yang dikatakan pelongo-pelongo, badannya kurus, tidak gagah itu tiba-tiba datang ke Afghanistan yang masih berperang. Tiba-tiba datang ke Ukraine, datang ke Moskow yang berperang. Tiba-tiba kemudian beliau menyampaikan bahwa ya nikel akan saya jual, ya setelah itu boksit, ya setelah itu mineral yang lain, dan kemudian menjadi perlawanan dari seluruh Eropa. Dan dengan tegaknya beliau menyelesaikan tugas itu dengan cepat. Lagi-lagi nyali tidak harus berteriak, nyali bisa dengan bertindak. Tapi Bapak Ibu, kalaulah kemudian kita masih direcok dengan urusan apa agama, apa golongan, apa sukumu, apa rasmu, maka mimpi besar di atas sana itu akan diaborsi oleh isu-isu ini. Maka bermasa tinggi-tingginya Bapak selalu mengingatkan pada generasi muda itu untuk bisa kita punya bonding yang sama, punya perasaan dan ikatan yang sama, bahwa sensitivitas kita untuk NKRI seperti deklarasi Pak Agus tadi tidak mesti kita jaga. Tapi itu yang saya hormati. Disrupsi yang terjadi membutuhkan kreativitas dan inovasi. Ekonomi baru mesti ditunjukkan. Tidak ada yang tahu eranya Pak Ben Soda, eranya Pak Agus. Waktu itu ada yang bermimpi anaknya mau dijadikan YouTuber? Tidak ada. Apa ada yang bermimpi anaknya bercita-cita jadi TikTokers? Tidak ada. Apa ada yang bercita-cita menjadi selebgram? Tidak ada. Itulah dunia hari ini. Dunia digital yang membalik tiba-tiba semuanya, bahkan dalam demokrasi. Bahkan Pak Jokowi menunjukkan sebuah cara berpolitik baru. Ada partai di sini, ada relawan di sini. Maka Mas Ahmad Basara inilah yang hari ini menjembatkan dari dua kekuatan ini juga punya kesepakatan yang sama atas masyarakat. Lalu apa yang kemudian akan kita gagas? Tepat itu, Iskandar tadi menyampaikan. Masih ada orang yang ingin merongrong nilai-nilai Pancasila. Ada, bukan tidak ada. Kita biarkan atau kita lawan? Bapak Ibu yang cerita, Bapak Ibu yang teriak, maka Bapak Ibu dan kita harus membuktikan. Masih ada yang ngomong dalam sebuah kontestasi dengan black campaign, dengan bullying, dengan caci maki, yang meninggalkan nilai-nilai adab ketimuran kita. Ada itu. Dan di medsos itu terjadi dan hampir setiap hari. Siapa kemudian yang tertanggung jawab pada dunia ini? Tengah era digital yang berkembang sangat cepat. Rata-rata 3 bulan selalu ada informasi baru, teknologi baru, cara baru. Ketika saya bertemu dengan anak-anak Gen Z, atau itu cucunya bagian atau cicitnya, di mana kolaborasi antara kreativitas dengan dunia digital menumbuhkan ekonomi baru. Menumbuhkan ekonomi baru. Tiba-tiba seorang anak SMA namanya Putri menyanyi dengan sangat bagus. Dia berkebutuhan khusus dan dia berada di panggung Amerika Utara. Dan kemudian dia mendapatkan tugas khas. Dan semua orang bangga, saya ikut merinding. Karena anak berkebutuhan khusus, anak difabel ini mendapatkan ruang akses dan dia menunjukkan talenta terbaiknya. Itu terjadi.